Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang hingga sampai saat ini yang kita dapat rasakan. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat mengenai politik pemerintahan. Jadi, di video ini saya juga memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah dasar ilmu pemerintahan yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Roni Lukum SPD MSI. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo semester 1 kelas A, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi, sebelum saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, jadi saya ingin menjelaskan dulu apa itu politik dan apa itu pemerintahan. Jadi, politik adalah proses pembuatan atau pembukaan dalam pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Adapun pengertian pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dalam negara. Jadi pemerintahan ini juga ada dalam arti luas. Jadi pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan-kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Jadi, latar belakang kehidupan politik Indonesia sangat dinamis dalam negara demokrasi. Contohnya adalah dalam peran partai politik, tidak hanya seluruh aspirasi berbagai kelompok masyarakat atau bukan sebagai wahana demokrasi. Situasi saat ini dalam politik di Indonesia setelah terjadinya masa Orde Baru dan masa Orde rezim perubahan dalam sistem politik, banyak kehadiran partai-partai baru. Sementara itu, tiap partai mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan bekerja sama untuk memenuhi kebijakan pemerintah untuk keinginan yang sesuai apa yang diinginkan partainya. Sebagaimana partai politik yang terang-terang bertujuan untuk memperoleh jabatan publik melalui pemilihan umum, dalam kehidupan politik juga mempunyai tujuan yang penting, yaitu melalui kegiatan pendidikan politik, bertujuan agar masyarakat lebih mengenal fungsi dari sebuah partai dan tujuannya itu. Dengan adanya pendidikan politik melalui kegiatan partai politik dan peran partai bertujuan agar masyarakat mengerti mengenai sistem politik itu seperti apa. Dikaitkan partai politik dengan pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak kewajiban sebagai warga negara, salah satunya dalam kegiatan peserta
pemilihan umum meyakinkan para pemilih dua untuk menawarkan apa saja visi misi dari program yang dilaksanakan atau dijalankan dalam partai politik ini. Pada prakteknya, dalam kampanye terbuka hanya bermodalkan memberikan hiburan yang menyebabkan kurangnya terdidik warga negara dalam hal politik untuk menumbuhkan atau meningkatkan partisipasi politik dari warga negara itu. Pelaksanaan pendidikan politik harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Seperti dalam pemerintahan negara Republik Indonesia yang diamankan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemerintahan demokratis, desentralitis, bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Ketentuan tentang bentuk pemerintahan seperti tersebut tertuang dalam berbagai undang-undang sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan sublimasi cita-cita luhur bangsa Indonesia. Untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti tersebut perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan berkinerja tinggi. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Pemerintah telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 sampai 2025 yang akan mendatang, sebagaimana pedoman dan acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya Kementerian Pertahanan sebagai unsur pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi perumusan dalam dan penyusunan kebijakan di bidang pertahanan. Khususnya dalam lingkungan Kementerian Pertahanan Negara mencangkup tiga elemen, yaitu tiga elemen dasar, yaitu 1. Kelembagaan, 2. Ketalaksanaan, dan 3. Sumber daya manusia, peraturan atau aparatur negara yang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai sebuah model transformasi progresif dan konsep reformasi militer yang cenderung terfokus pada dimensi sosio-politik ke relasi sipil militer yang berlandaskan pola hubungan kultural politik. Secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses pemerintah, dan bentuk organisasi pemerintah, lembaga atau institusi. Tujuannya apa? Untuk negara dan atau pemerintahnya. Ilmu politik membahas secara sistematis dan analitis masalah kenegaraan dan merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia. Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beroperasi dengan konsep dan ide filosofi tersendiri, yang dipraktekkan dengan metode pertanyaan dan analisis tentang pengorganisasian suatu negara, dengan tujuannya agar rakyat bisa makmur dan bahagia dalam negara demokrasi. Tercangkup hak-hak seperti kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, serta hak beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi
setiap warga negara, serta ada pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat individu selaku pribadi. Oleh karena itu, pendidikan harus diupayakan. Pendidikan manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang terus dan bebas maksimal. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Karena apa? Karena kurangnya pendidikan atau pengetahuan mengenai pendidikan politik ini. Mereka hanya hidup berdasarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal, jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan partisipasi politik, mereka dapat terus serta berubah pola pemerintahan yang pada negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka tersebut. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pendidikan politik terhadap rakyat dan masyarakat sendiri kurang begitu paham mengenai pendidikan politik yang seperti ini. Lewat pendidikan, masyarakat seharusnya dapat memecahkan permasalahan lima hidupnya, yaitu untuk kemungkinan mengantisipasi terjadinya perubahan dan kemajuan di hari-hari mendatang. Ketidaktahuan masyarakat akan berpolitik mencerminkan bahwa pendidikan politik tidak berperan secara maksimal dan sebuah negara tersebut. Oleh karena itu, bagaimana cara negara sangat berkepentingan dengan pendidikan warga negaranya, sehingga pendidikan harus diutamakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan politik harusnya membina dan mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam kehidupan politik guna meningkatkan berpartisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena masyarakat merupakan sumber daya insani potensial yang perlu dikembangkan dan diaktualkan, juga perlu mendapatkan pendidikan politik yang wajar supaya mampu berpartisipasi politik. Masyarakat hanya perlu dibimbing dan diarahkan supaya mereka mempunyai keinginan untuk turut serta dalam aktivitas politik. Jadi di sini juga ada fungsi. Jadi itulah sedikit permasalahannya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Jadi fungsi pendidikan politik ini, inti dan tujuannya betapa penting bagi semua warga negara Indonesia. Maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik ini diterapkan di Indonesia. Ini khas bersumber pada inspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa tersendiri, dan telah disepakati secara nasional demi tegaknya Republik Indonesia dan demi tercapainya tujuan-tujuan politik politik negara yang pada hakikatnya merupakan mencerminkan murni dan harapan aspirasi bangsa atau rakyat Indonesia. Pendidikan politik disebut juga sebagai politik forming atau Bildung. Kenapa disebut forming? Karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status atau kedudukan politiknya di tengah-tengah masyarakat. Dan disebut Bindung. Kenapa disebut Bindung? Bindung ini pembentukan atau pendidikan diri sendiri, karena istilah ini tersebut menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. Jadi itulah sedikit pemaparan materi dari saya mengenai politik pemerintahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi saya Muhammad Zulkarnain
mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.